dalam hal demikian itu, yang jadi sasaran utama dalam satu riwayat tersebut, adalah dianya seorang tokoh masyarakat, seorang ulama terhadap kejadian di desa tersebut, sehingga apa perintah Allah, hancurkan dia terlebih dahulu sebelum hancurkan desa. Maka secara global dalam surat An-Nisa ayat 9, wal yahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Allah menyebutkan sungguh berbahaya apabila kita meninggalkan generasi di belakang kita, generasi yang lemah. Generasi yang lemah, kesejahteraan sosial. Dalam tafsir disebutkan kesejahteraan sosial itu generasi yang lemah di situ. Yang pertama, lemah terhadap agamanya, akhlaknya, pendidikannya, sosialnya, dan kesejahteraan ekonominya. Ini menurut paham salah satu ahli tafsir yang mengatakan demikian. Nah, kita merujuk lagi kepada dasar negara kita, Undang-Undang Dasar 1945. Disebutkan di sana ada beberapa hak negara terhadap warga negara. Hak negara terhadap warga negara. Negara yang disebut negara ada yang namanya rakyat. Kita ini bahagian dari kita rakyat atau bukan? Kita rakyat. Kemudian ada wilayah, kita ada wilayah. Kemudian ada pemerintahan, ada di antara sekian itu. Yang menjadi tanggung jawab negara artinya tanggung jawab kita juga. Tanggung jawab negara artinya tanggung jawab kita juga, karena kita bagian dari negara tersebut. Syarat terbentuk negara ada rakyat, dan kita masih rakyat Indonesia. Di bidang apa yang menjadi tanggung jawab? Bidang politik, pemerintahan, sosial, keagamaan, pendidikan, dan ekonomi. Sosial, keagamaan, pendidikan, dan ekonomi. Kita merujuk wal yaksal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Kesejahteraan sosial itu tidak bertentangan ternyata Undang-Undang Dasar dengan An-Nisa ayat 9. Pelaku kesejahteraan sosial yang antara lain lembaga yang disebut lembaga kemasyarakatan desa dalam Undang-Undang Desa 6/2014 juga disebutkan salah satu lembaga kemasyarakatan desa adalah Karang Taruna PKK. Karena kenapa kita harus mengulang kembali ke situ? Masih ada para pemuka masyarakat meragukan eksistensi Karang Taruna, seolah-olah Karang Taruna ini rekayasa Ridwan Hasan yang notabene jualan kopi di kampung besar. Ini masih ada yang beranggapan demikian. Ternyata setelah kita memahami itu, Undang-Undang Dasar telah menyebutkan itu, mengarah ke sana, ke kesejahteraan sosial, yang salah satu lembaga yang diakui negara adalah Karang Taruna. Oke, itu Undang-Undang Dasar. Lanjutan di bawahnya yang kita banggakan, yang merupakan perwujudan daripada MOU Helsinki, Undang-Undang Pemerintahan Daerah 11/2006. Kenapa bisa terwujudnya Undang-Undang Dasar, Undang-Undang UUPA tersebut? Melihat kondisi Aceh berdasarkan rujukan MOU Helsinki
tersebut di situ tentang kesejahteraan sosial masyarakat Aceh secara umum. Maka terbentuklah, maka dasar daripada pembentukan UUPA tersebut bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Aceh demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Rakyat yang sejahtera di bidang apa? Juga di bidang agama, di bidang akhlak, di bidang pendidikan, di bidang sosial dan ekonomi. Tidak jauh-jauh dari situ. Di bidang ekonomi, ya kita paham sendiri sekarang bagaimana posisi Aceh di tingkat Sumatera. Tingkat kemiskinan Aceh dalam wilayah Sumatera. Jangan kita salahkan serta-merta menyalahkan pucuk pimpinan di Aceh, tapi asli nafsaka yaslu lakanas. Kita dulu sejauh mana kepedulian kita terhadap pembinaan anak muda. Satu, dalam pembinaan itu di tingkat desa, maka akan mengembang di tingkat kecamatan. Kecamatan akan berkembang, dia meluas ke tingkat kabupaten. Kabupaten antar kabupaten, maka merujuklah kepada satu yang namanya provinsi. Kalau pembinaan di tingkat desa, di tingkat dusun, desa, kecamatan tidak benar terhadap kita mengerahkan anak muda, maka kejadian 2 hari yang lalu di Perlak yang instan 133 kilo. Jangan serta-merta kita menyalahkan si pelaku, tapi asli nafsaka yaslu lakanas. Sejauh mana kita merujuk wal yaksal ladzina law taraku, kembali lagi kepada diri kita. Pendidikan, masalah pendidikan dalam surat Luqman 12 sampai 19 juga disebutkan apa yang harus kita lakukan terhadap anak-anak kita. Pengenalan agama, pengenalan akhlak, pengenalan pendidikan, pengenalan sosial ekonomi dan seterusnya. Sampai hubungan intrapersonal di masyarakat itu diatur dalam surat Luqman 12 sampai 19. Tapi apa yang kita lakukan saat ini? Ada sebagian pihak, ini maaf, di saat kami audiensi dengan MPU Kabupaten saat itu, almarhum guru saya juga, Abu Kinire, beliau menyebutkan, apabila terjadi sesuatu di kalangan pemuda, maka sudah tahu kita siapa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan itu, terhadap permasalahan tersebut. Ada ketua Karang Taruna mutlak bertanggung jawab. Saya sanggah dengan surat An-Nisa ayat 9. Jadi tidak serta-merta kepada Pak Camat, serta-merta kepada Pak Danamil, Pak Kapolsek, dan kami. Luqman, kembali kepada Luqman 12 sampai dengan 19. Jadi oleh karena itu, dari Undang-Undang Dasar sudah kita bahas, tidak kita sebutkan sekilas, dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang selalu kita gaung-gaungkan, tapi kita tidak pernah membaca, jangankan isi sampul pun tidak pernah membaca. Ternyata dalam sampulnya UUPA tersebut juga berbicara, asbabun nuzul UUPA berbicara tentang kesejahteraan rakyat. Jadi ini perlu kita sama-sama kita memahami kembali dasar-dasar pemerintahan kita. Saya kira tidak bertentangan dengan apa yang sedang kita galakkan saat ini, yang sedang kami galakkan dan kita semua menggalakkan saat ini. Dalam Undang-Undang Desa juga tersebut di situ, Karang Taruna sebagai mitra yang wajib membantu peran Pak Gesi dalam melaksanakan pemerintahan di desa. Karena sama kita paham kalau itu tugas pemerintahan desa ada penyelenggaraan pembangunan, masalah pendidikan, masalah pembinaan dan pemberdayaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan itu. Disitulah peran Karang Taruna membantu Pak Gesi untuk menyelenggarakan, mensukseskan program-program tersebut.
Maka sering saya katakan sama Karang Taruna, dengan munculnya Karang Taruna jangan menambah beban Pak Gesi. Kalau kemarin pakunya 3 inci di kepala Pak Gesi, dan muncul Karang Taruna jadi 5, jangan sempat begitu. Saya sampaikan itu, kami sudah sering berbicara ke situ. Tapi jadilah mitra yang sejati dengan Pak Gesi dalam rangka membangun desa, membangun masyarakat, dalam rangka membantu penyelenggaraan pemerintahan. Tapi jangan overdosis. Karang Taruna jangan overdosis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, karena ada hal-hal tertentu yang tidak boleh dimasuki. Kemudian membantu pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan. Diawali dengan apa? Dulu waktu Bintek saya sampaikan. Diawali dengan apa? Pendataan keadaan desa yang benar sesuai dengan Permendagri tersebut. Ada aturan jelas, regulasinya jelas. Tinggal kita mau atau tidak. Anak muda memang tidak paham. Ada satu teori filosofi barat. Memandang anak muda ini masih mencari jati diri. Ini filosofi teori barat. Memandang posisi anak muda masih mencari jati diri. Oh, dia berbuat salah, silakan, nggak apa-apa, masih mencari jati diri dia. Dengan kasih fasilitas yang luar biasa sesuai kemampuan kita, kasih fasilitas, kasih kebebasan, fasilitas materi, kasih terus, karena anak muda masih mencari jati diri secara waktu masa juga, nggak apa-apa, pulang malam, larut malam, nggak masalah, dia masih mencari jati diri. Ini pola-pola teori filosofi barat dan didukung oleh Napoleon Bonaparte. Apa kata Napoleon? Untuk menghancurkan suatu daerah, hancurkan dulu generasi mudanya. Tidak perlu dengan perang senjata, tapi perang urat saraf, harbul fikri, perang pemikiran, perang otak. Salah satunya apa? Peredaran narkoba dan seterusnya, termasuk pergaulan bebas, hedonisme, permisifme, waktu yang tidak terbatas. Hedonisme dengan kesenangan yang luar biasa. Kasih terus, anak muda masih cari jati diri. Bertolak belakang dengan prinsip Islam. Islam, bagaimana prinsip Islam, pandangan Islam terhadap generasi muda? Pemuda ada tegaknya suatu negara, tegaknya suatu bangsa, tegaknya suatu desa, tegaknya suatu kecamatan bergantung kepada anak muda. Inna fi yadi subban amrul ummah wa fi iqdamina hayataha. Maka seperti tadi, Allah memerintahkan untuk menghancurkan satu desa dengan kenakalan remaja, dengan kondisi sosial yang super luar biasa. Perintah hancurkan, ada ahli ibadah. Hancurkan ahli ibadah dulu, baru hancurkan desa. Nah, sekarang kita dengan kondisi di desa kita masing-masing, di daerah kita masing-masing, khususnya secara umum di Aceh Timur, di mana peran kita? Apa yang kita salahkan bupati? Apa yang kita salahkan Pak Kapolres, Pak Danamil? Apa yang kita salahkan Kejari dan seterusnya dan seterusnya? Tidak semua serta-merta mereka, tapi kita, diawali dengan kita. Luqman 12, An-Nisa 9, dan Al-Hadid 16. Fu anfusakum wa ahlikum nar. Kembali kepada diri kita dulu. Diri, keluarga, secara global. Jadi posisi Karang Taruna, apabila kita sepaham ingin mewujudkan satu desa yang megah atau yang makmur, kecamatan yang berwibawa, kabupaten yang bermartabat, ayo sama-sama kita bina generasi muda ini. Ujung tombak, sekiranya Kos Cokro Aminoto dulu tidak membina yang namanya anak muda Soekarno,
tidak menggembleng secara utuh yang namanya Soekarno, terlepas bin Kudrotillah, mungkin belum tentu Indonesia merdeka 1745. Mungkin terlepas bin Kudrotillah tadi, ini takdir Allah, memang harus tanggal sekian. Sekiranya Hos Cokroaminoto tidak meninggalkan pembinaan terhadap generasi muda yang namanya Soekarno, mungkin Indonesia macam mana lah, terlepas bin Kudrotillah. Sekiranya Rasulullah tidak membina para sahabat, belum tentu Islam sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Sekiranya Rasulullah tidak membina para sahabat, pengkaderan, belum tentu Islam semacam ini. Jadi perumpamaan kisah-kisah semacam ini yang perlu kita sampaikan kepada dalam rangka pembinaan anak muda. Mudah-mudahan ini apabila ini kita sehia sekata dalam pola tersebut, insya Allah yakin yang namanya narkoba, yang namanya kenakalan remaja lainnya, kalau dulu dikatakan dengan dekadensi moral, saya kira tidak akan pernah terjadi. Namun bean dengan masyarakat sabohon tentu itu tidak masalah, tapi dapat diminimalisir sedemikian rupa. Terlepas dari itu lagi, ini masalah tugas karantina nanti kita camkan kembali dengan catatan kita yang menjadi pembina, pemimpin dan pimpinan. Nah, ini perlu kita jelaskan, perlu kita bahas juga nih. Posisi kita ini pimpinan atau pemimpin? Kalau pemimpin, ingat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Saya selaku ketua Karang Taruna Kabupaten akan dimintai pertanggungjawaban, Pak. Apa yang kamu lakukan, Wan? Apa yang kamu lakukan selama kamu jadi pengurus Karang Taruna? Sejauh mana gebrakan kamu dalam membina generasi muda? Saya akan dimintai pertanggungjawaban. Berapa duit yang kamu terima dari Pemda? Dalam tanda petik kalau ada. Berapa duit yang kamu terima dari Pemda dan kemana kamu lakukan? Kemana kamu gunakan uang tersebut? Akan diminta pertanggungjawaban. Bukan bupati enggak. Tapi dia masa. Kita selalu Bupati juga gitu, akan diminta pertanggungjawaban. Apa yang kamu lakukan terhadap khususnya pembinaan generasi muda? Usikum bisabab khairan fa innahu arafu abida. Innallaha ba'athani basira wa nadhira fa khalafani suyu summa tala ta'ala. Amanah ini. Saya wasiatkan kepada kalian bina generasi muda. Sesungguhnya generasi muda itu lemah dan mereka lembut hatinya. Ingat, yang membantu aku, kata Rasulullah, generasi muda, sementara yang tua diam dan mencemoohkan. Usikum bisa. Itu hadis. Ayat sudah saya sebut. Undang-undang sudah saya sebut. Begitu juga dengan Pak Camat misalnya. Berlaku hukum 23/2014. Di situ juga disebutkan pasal 10 tentang tupoksinya Pak Camat, yang salah satunya di poin B masalah pembinaan, dan di poin G itu pemberdayaannya. Sama-sama kita semua terbebak dalam melaksanakan kegiatan, ada rel-rel yang harus kita lalui. Pak Camat juga demikian. Pak Kapolsek dengan Undang-Undang 2/2002 juga demikian halnya. Pembinaan generasi muda juga di situ ada tertera tupoksi. Gimana? Itu Pak. Ya, jadi tidak terlepas kita semuanya. Pada Ramil TNI 34/2004, di samping dia selaku alat perang, juga ada tugas khusus selain itu membantu TNI Polri dan membantu pelaksanaan pemerintahan daerah, kegiatan pemerintahan daerah, termasuk salah satunya pembinaan generasi muda. Jadi
lepas kita. Dari atas sampai ke bawah, maka ada satu kaidah. Islam itu indah. Hidup kita jadi terarah. Ilmu itu untuk indah, Islam untuk terarah. Jadi semua sudah diatur. Al-Quran Sunnah sudah mengatur itu. Undang-undang juga sudah mengatur itu secara duniawi. Kenegaraan, pemerintahan sudah diatur. Jadi tinggal kita mau atau tidak melaksanakan. Namun apabila ternyata betul-betul tidak berkenan membina generasi muda, artinya kita bahagian daripada menantang Al-Quran dan Sunnah, juga bahagian daripada menantang Undang-Undang Dasar 45, menantang Undang-Undang tentang pemerintahan daerah, tentang desa, dengan beserta turunnya PP 43, Permendagri, dan seterusnya dan seterusnya. Semua kita orang-orang yang menantang ketentuan-ketentuan tersebut. Kembali lagi pada diri kita. Jadi saya meninggalkan pembinaan generasi muda, artinya saya menantang usikum bisabab. Saya amanahkan untuk membina generasi muda. Meninggalkan itu berarti melawan hadis. Meninggalkan itu, wal yaksal ladina law taraku. Ingat, itu janji, ancaman Allah. Meninggalkan generasi muda, di belakang kita generasi yang lemah di belakang kita. Terserah kita mau kembali kemana. Jangan cuma kita mengaku kita paham dengan agama, tapi sementara kita lebih menantang kegiatan-kegiatan tersebut. Al-Quran dan Sunnah fokus terhadap pembinaan generasi muda. Perintah, amanah, undang-undang juga tidak bertentangan dengan itu. Maka saya berani, Pak. Maka saya berani. Walaupun, maaf, sampai hari ini sepeser pun belum pernah saya terima dana dari Pemda. Sepeser pun, Pak. Saya berani. Saya takut. Saya bukan alih dari Pak, enggak. Tapi saya takut. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Saya takut nanti dipertanyakan itu. Karena saya sekarang jadi membina Karang Taruna, takut saya kalau ditanya. Kalau sudah saya lakukan nggak hasil, itu nggak ada urusan saya. Mau hasil mau nggak, kayak nggak ada urusan. Tapi insya Allah dalam salah satu wal yaksal ladzi zuriyatan di'afa tadi dalam penjabaran, salah satunya pemberdayaan ekonomi. Dan ini sedang kita upayakan. Mudah-mudahan. Ternyata masih, kalau kita bilang tadi negara, kita bahagia dari negara. Ada negara itu karena ada rakyat, ada negara karena ada wilayah. Kitalah negara. Tergantung lobby pembicaraan apa tujuan kita. Ini pemberdayaan yang akan kita lakukan, khususnya wabil khusus Kecamatan Penarur, secara global Kabupaten Aceh Timur. Insya Allah Pak Camat, Pak Daramil, Pak Kapolsek kalau menanya macam mana itu urusannya sudah beres atau belum, apa ada kendala atau tidak. Setiap jumpa sama mereka itu, karena saking pedulinya, selalu bertanya gimana urusannya, sudah selesai atau belum. Insya Allah Pak, mudah-mudahan. Sekarang tergantung pemerintah Aceh mau atau tidak mengeluarkan satu regulasi atau pergub untuk bisa dicairkan dana kur pertanian sejumlah 3,7 T posisinya untuk Aceh. Bila pergub tidak dikeluarkan, aturan daerah tidak berkenan dikeluarkan, maka anguslah 3,7 T dan ke depan kita lihat ke depan tidak akan turun lagi. Inilah yang kita perjuangkan sekarang melalui Karang Taruna, bekerja sama dengan pengusaha mikro, kecil dan menengah PMKM Provinsi Aceh. Kita sedang melobi DPR mengeluarkan rekomendasi kepada gubernur untuk segera dikeluarkan pergub. Bila pergub dikeluarkan, insya Allah bulan 2 cair. Jadi tindak lanjutnya apa? Apa keuntungan untuk Penarur?
Prioritas utama 5 desa pengurus Karang Taruna di Penarung mutlak wajib. Maka kenapa sebenarnya pada hari ini itu Ketua Karang Taruna Desa menyerahkan SK kepada kecamatan dan nanti akan kita evaluasi kembali. Pengurus Karang Taruna Desa mutlak khusus Kecamatan Penarung. Kalau di luar Kecamatan Penarung, mana yang tidak aktif, selamat tinggal dulu. Yang pertama alasan modal kecil, fasilitas terbatas. Tapi Penarung mutlak wajib, guru wajib dapat, harus, karena memang sasaran kita pemberdayaan generasi muda. Lokasi di Penarung, Mbok ya Penarung 5 desa wajib terima. Makanya untuk mensukseskan kegiatan ini, kembali lagi kepada kita, mengikuti perintah Rasulullah, usikum bisalah, mengikuti wal yasal ladzina law taraku min khalfihim. Maukah kita meninggalkan di belakang kita generasi lemah yang salah satunya pemberdayaan ekonomi, dan mengikuti Undang-Undang Dasar 45, mengikuti Undang-Undang 23 2014, 2 2002, 34 2004 dan UUD Undang-Undang Desa dan seterusnya? Mau atau tidak? Kalau tidak mau, silahkan jangan dukung program Karang Taruna. Kalau berani menantang itu semua, jangan dukung program Karang Taruna. Program menyesatkan, sesat dan menyesatkan, silahkan jangan dukung. Tapi kalau itu yang kami lakukan positif, mengikuti itu aturan-aturan yang ada, ayo mohon dengan tangan terbuka, mohon dukungan semaksimal mungkin, bukan hanya sebatas ucapan, bila perlu dana Pak dibagi ke saya sedikit untuk lebih-lebih. Gimana Pak? Jadi usaha kita tetap berjalan nih Pak. Perjuangan kita belum, kalau Allah masih mengizinkan umur ada di badan ini, insya Allah sampai titik darah penghabisan. Limit saya 23 sampai tahun 23. Maksimal berupaya 22 ini sudah sukses. Saya minggat dari Ketua Karang Taruna Kabupaten, tinggal melihat, alhamdulillah mereka sudah senang semuanya. Saya tinggal duduk aja, bangga kita Pak. Lepas, kalau besok ditanya, saya sudah tahu jawab, mereka sudah sejahtera sekarang. Karena Karang Taruna ini bukan warisan, Jadi dukungan bersama Pak Dirjen TPG, posisi TPG juga berkenan mengalokasikan, menyetujui dana untuk pembinaan Karang Taruna dalam batas-batas tertentu sesuai kemampuan dan kebutuhan, bukan kepentingan Pak. Sesuai kebutuhan, bukan kepentingan. Dengan tujuan utama membina dan memberdayakan generasi muda. Jadi tugas kita masih panjang Pak, perjalanan kita cukup sangat panjang. Pembinaan ini tidak pernah akan berakhir. Program yang kita canangkan, maaf saya bilang, kalau laptop saya itu bisa ngomong udah penuh dengan program Karang Taruna. Kalau laptop saya bisa ngomong udah nangis dia, udah penuh dengan program Karang Taruna, tapi belum ada yang berhasil. Alhamdulillah belum ada yang berhasil. Tapi insya Allah akan berhasil. Keberhasilan dan tidak berhasilan ada beberapa macam kendala. Itu tidak perlu saya sebutkan. Banyak kendala. Tempo hari sibuk saya press pengurus kecamatan, bikin usulan sesuai pendataan, bikin usulan kita mainkan ke kementerian. Saya sudah calling menteri, staf kementerian, kawan-kawan yang ada di sana, beberapa kementerian kita calling. Termasuk salah satunya yang perlu saya sampaikan, Jalan Tembus Simpang Jernih Penarung. Itu yang kita usulkan. Jalan Tembus Simpang Jernih Penarung dengan 2 jembatan Pantai Kerat dan Ratu Panjang sampai Sri Mulia kalau nggak salah. Sri Mulia, kalau sampai Sri Mulia.
di PUPR Kabupaten mengarahkan lokasinya pinggiran Biren Bayer. Saya nggak setuju. Kenapa? Kalau ke Biren Bayer, hasil dari Simpang Jernih tetap balik ke Tokek Suku, bukan ke Rocky, ke abangku Rocky. Tetap ke Tokek Suku, karena lebih dekat di sana. Tapi kita mengarahkan kemana? Itu program yang kita canangkan, pendataan Kabupaten Aceh Timur. Bukan hanya pendataan desa. Kalau pendataan desa, Pak, maaf Pak, saya bilang, bukan kakak bos. 2015 awal dana APBD Rantau Perlak 9 desa saya bina, Pak. Buat pendataan desa, buat pemetaan desa. 2015 9 desa Rantau Perlak. Tanpa digaji saya, Pak, saya bina dulu. Perasaan saya masih FK saya. Perasaan saya masih FK. Jadi insya Allah dengan background dan pengalaman semacam itu, kita berpikir mendata Kabupaten Aceh Timur yang di ujung sana Simpang Jernih supaya dekat dengan Penaru, dekat dengan pusat kota kabupaten. Selisih jarak tempuh sekitar 38 kilo dia berbanding lewat Kuala Simpang dengan Simpang Jernih, Penaru dan ini 38 kilo kalau nggak salah selisih. Sudah kita arahkan ke sana. Namun makarullah wa makarallah wallahu khairul makirin. Ada kendala. Karena kita boleh satu daerah Aceh Timur. Kita boleh dengan etnis yang sama Aceh. Boleh. Tapi ini pikiran belum tentu sama. Hanya sebatas rekor. Jadi itu, segitu aja kendala-kendala yang kita hadapi sebelum ini. Namun dengan perubahan regulasi yang ada, alhamdulillah, hak pengelolaan lahan itu langsung dari kementerian, bukan dari pemerintah daerah. Hak pengelolaan lahan itu langsung dari kementerian, bukan dari pemerintah daerah. Dan insya Allah, mudah-mudahan otak saya nggak keblinger, mudah-mudahan otak saya masih diberikan waras. Insya Allah kita tetap istiqomah dalam membina, memberdayakan generasi muda, khususnya perantara Karang Taruna, karena saya ketua Karang Taruna. Khususnya lagi Karang Taruna kecamatan di Penaru. Desa ada 5, kecamatan ada 1. Dalam estimasi kami kemarin, rata-rata desa 25 kali 5 125 tambah 25 150 pemuda Penaru akan terbina dengan insya Allah apabila ini berhasil akan terbina dan diberdayakan dengan program ke depan. Dan kecamatan lain khususnya karena targetnya begini kemarin itu program pengurus kecamatan yang sudah aktif ada 14 kecamatan. Dari 14, 8 kecamatan yang aktif. 1 Penaru, itu Karang Taruna pertama terbentuk setelah saya ditunjuk dipilih jadi ketua Karang Taruna Kabupaten. Yang kedua Simpang Jernih. Ini ketua pengurus kecamatan itu prioritas. Desa Penaru 5 desa super prioritas. Desa yang lain di luar kecamatan Penaru yang aktif. Yang tidak aktif selamat tinggal dulu. Dan pengurus Karang Taruna keseluruhan. Penaru prioritas. Jadi sekali lagi dengan target-target dan progres ke depan ini masalah pembinaan dan pemberdayaan, harapan saya khususnya warga Penaru, pemerintahan Penaru dari pemerintahan kecamatan sampai pemerintahan terkecil, Geci dan dusun, mohon untuk mendukung program itu. Jangan sempat memalukan. Bila ini terjadi berhasil, mungkin 1 atau 2 orang menteri akan kita bawa ke Penaru untuk membuka secara resmi kegiatan tersebut. Bila ini berhasil, doa, maka doa yang paling penting doa. Tanpa doa, yakinlah tidak pernah akan berhasil. Kalau kita belum sehias kata, masih ada curiga antara satu curiga daerah yang lain,
masih ada niatan-niatan yang untuk mengarah kepada kepentingan pribadi, kita juga tidak akan berhasil secara keseluruhan. Tapi satukan visi, misi, dan persepsi untuk membangun generasi muda, jangan supaya terhindar dari kasus loh dalam Kecamatan Perlah. Mudah-mudahan penarung tidak akan terjadi demikian. Kita awali dengan bismillah dari sekarang. Ayo kita bina, ayo kita berdayakan, ayo kita arahkan mereka anak-anak muda. Bila pun tidak mau, berarti kita yang pertama mengangkangi usikum bisabab khairan fa innahu arafu abda. Yang kedua mengangkangi wal yaksal ladina law taraku min khalfihim. Selanjutnya mengangkangi Undang-Undang Dasar 45, mengangkangi Undang-Undang Pemerintah Daerah, mengangkangi Undang-Undang Desa. Alangkah luar biasanya kita berani mengangkangi itu, atau dengan bahasa lain kita dicap sebagai, dulu sering kita sebutkan sebagai pengkhianat terhadap Al-Quran, mengkhianati terhadap undang-undang. Silahkan kita introspeksi diri. Semoga ke depan dari pihak kecamatan ada Pak Kapolsek, Pak Sarangir, Pak Camat, KUA juga tidak terlepas sesuai dengan peraturan Menteri Agama 16/2016 tentang juga masuk situ ada pembinaan generasi muda yang tidak terlepas dari situ. Maka kita semuanya mudah-mudahan apa yang kita canangkan dan apa yang kita cetuskan, kita programkan untuk kebersamaan dan kepentingan bersama dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial, kesejahteraan rakyat, kesejahteraan pemuda khususnya. Insya Allah bila sudah sejahtera, tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sejahtera dan memahami karakter. Program nasional termasuk program vaksinasi juga. Ini bahagian dari program-program yang harus kita jalankan. Kenapa? Pendidikan keamanan kesehatan juga itu termasuk di dalamnya. Maka kita cobalah kita galakkan itu semua demi kemaslahatan bersama. Bukan kemaslahatan kita pribadi, tapi kemaslahatan bersama. Jadi al-aqlu salim fi jismi salim. Pikiran yang sehat ada dalam tubuh yang sehat. Kalau tubuh nggak sehat, bagaimana akan muncul pikiran yang sehat? Apabila ada sekarang tubuhnya sehat, pikirannya tidak sehat, ini sudah termasuk bagian dari program-program Napoleon Bonaparte. Otaknya sudah dirusakin dengan hal-hal yang duniawi, hedonisme, permisifme. Ini program Napoleon Bonaparte. Kita nampak tubuh sehat, pikiran tidak sehat. Cuma berbicara, paduk nailung baru mereka. Tapi alhamdulillah saya teken itu rekomendasi Pak Camat kemarin nggak ditanya itu. Kalau ditanya kesempatan saya minta dulu kemarin. Untung aja nggak ditanya. Ya Pak Camat ya. Kalau ditanya saya minta dulu sama beliau. Ini saya mau ke Banda Aceh. Alhamdulillah nggak ditanya. Saya nunggu ditanya itu biar ada uang ke Banda Aceh. Nah, jadi mudah-mudahan dengan waktu yang singkat karena masalah teknis tadi di jalan, mudah-mudahan waktu singkat ini bisa bermanfaat terutama untuk dalam mewujudkan Karang Taruna yang betul-betul Karang Taruna yang capable, yang aksesibilitas dan yang integritas, pengurus-pengurusnya yang bertanggung jawab, yang berakhlak karimah sesuai dengan tujuan kita semua, tujuan Aceh. Demikian mudah-mudahan ini nanti di Karang Taruna kecamatan dan desa kita akan tindak lanjuti itu untuk membicarakan lebih detail terhadap progres-progres yang akan kita jalankan ke depan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, jelas ini banyak kurangnya daripada lebihnya. Lebih juga nggak ada, tapi kurangnya masih banyak. Nanti akan kami lanjutkan dengan pengurus Karang Taruna kecamatan dan desa. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan banyak terima kasih.